tanpa bagaimana caranya. Kamu tak perlu tanya macam itu. Karena itu Allah. Pertanyaan kamu yang keliru. Akhirnya kata dia, ada dalil bahwa Allah tak boleh dilihat. Mana dalilnya? Ketika Nabi Musa berdoa, Rabbi arini anzur ilaik. Tuhan, perlihatkan azatmu kepadaku, aku akan melihatmu. Qala lantarani. Tuhan berfirman, Musa, kamu tak akan melihat aku. Jadi jelas, Nabi Musa minta melihat, oleh Allah tak bagi, karena memang Allah tak bagi dilihat. Lalu saya jawab, ini maslak akli ya, maslak akli. Yang orang Wahabi tidak bisa seperti ini. Justru ayat ini menjadi dalil Allah bisa dilihat. Mengapa? Yang pertama, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Tuhan, perlihatkan azatmu kepadaku. Dan mustahil seorang nabi meminta sesuatu yang tidak benar, apalagi ini berkaitan dengan ilmu tauhid. Karena kalau Nabi Musa ini, kalau Allah ini memang tak bisa dilihat, Nabi Musa tidak akan meminta. Seorang nabi tidak mungkin jahil, bodoh di dalam masalah ilmu tauhid, lalu kamu Mu'tazilah lebih pintar daripada dia. Masa kamu lebih pintar daripada Nabi Musa? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah berfirman, walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ternyata di sini Allah mentaklek bolehnya melihat Allah dengan perkara yang jaiz, yaitu istiqrarul jabal. Ketika ini dihubungkan, ditaklek, dihubungkan dengan perkara yang jaiz, berarti melihat Allah itu adalah jaiz. Berarti kalau begitu Allah itu jaiz dilihat. Lalu tentang lantaroni walakin inzur ilal jabal, ini maksudnya macam mana? Kamu tidak akan melihatku ketika di dunia, akan melihat nanti di akhirat. Soalnya Nabi Musa minta melihat di dunia, itu tak dibagi oleh Allah. Itu maksudnya. Akhirnya macam mana? Akhirnya yang Syiah itu diam, tak boleh jawab. Nah, ini artinya apa? Kata Imam Saifuddin Al-Amidi, maslak akli ini memang 50-50. Jadi maslak syar'iyah, pakai nas syar'iyah seperti tadi. Mengapa? Asy'ariyah berdalil Allah boleh dilihat dengan lantaroni, sementara itu juga dalilnya Mu'tazilah. Sama-sama bisa dipakai menjadi dalil. Karenanya di dalam isbat jawazir ru'ya, kata Imam Saifuddin Al-Amidi, yang lebih kuat itu adalah maslak akli. Ini yang Wahabi tak tahu. Jadi memang apa namanya, tak faham dia masalah ini. Kemudian sebenarnya tadi itu ya banyak dakwah ya, banyak dakwaan kepada Asy'ariyah, banyak pengakuan seperti mengatakan bahwa jumhur kita ini kalau mengartikan Sawadul A'zam di Iran itu Syiah, berarti yang benar ikut Syiah. Lalu Sawadul A'zam di Amerika itu adalah orang kafir, berarti yang benar orang kafir. Letak macam itu yang dimaksud Sawadul A'zam. Yang dimaksud Sawadul A'zam itu di dalam hadis Rasulullah itu Jami'ul Ummah maksudnya. Bukan orang Iran, bukan orang Saudi, bukan Amerika. Lah ini kok diartikan sendiri. Jadi memang kalau Wahabi ini mendalilkan mereka Ahlus Sunnah biasanya pakai hadis apa namanya, ghuraba. Jadi tuba lil ghuraba itu pakai hadis ghuraba. Karena ghuraba ini kan padahal yang dimaksud ghuraba orang-orang yang sedikit itu artinya orang-orang soleh di antara banyak orang yang tidak soleh. Memang orang yang soleh sedikit, tetapi itu bukan orang Wahabi maksudnya. Mengapa? Karena sedikit di dalam nusus syar'iyah, di dalam hadis itu ada dua. Ada istilah ghuraba, itu adalah para sulaha dan para aulia memang sedikit. Ada lagi yang sedikit di dalam hadis itu bahasanya bukan ghuraba, tetapi syadz. Wa man syadza syadza ilan nar. Nah, Wahabi ini sedikit, tapi sedikit yang syadz itu. Itu yang perlu kita tahu. Nah, ini diantara apa namanya ya, taklek saya terhadap ceramahnya Ustadz Asri Sobri tadi itu. Dan masih banyak sebenarnya, cuma saya tadi tak catat ya, cuma catat sebagian itu. Sebenarnya ya bisa ditaklik semua, itu bisa jadi satu buku untuk ngerot ceramahnya Asri Sobri. Tapi insya Allah sedikit ini menjadi gambaran lah bagi yang lain.
Mudah-mudahan boleh difahami. Dari saya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.